Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dedi Wahyudi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan saya hormati kepada teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pertemuan ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ria Juliana, NPM 21010061. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai materi pengalaman seorang muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Langsung saja, mari bersama-sama kita simak presentasinya. A. Belajar membaca Al-Quran. Belajar pada dasarnya adalah proses interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bagaimana menangkap informasi dan memasukkannya ke dalam memori jangka panjang. Salah satu upaya pembelajaran bisa diserap ke dalam jangka panjang dengan memiliki emosi yang kuat. Seluruh pengajar sangat berharap semua materi yang disampaikan diserap dengan baik. Ada beberapa pembelajaran membaca Al-Quran, yaitu 1. Pembelajaran door to door. Pembelajaran door to door adalah belajar yang dimana tidak hanya di suatu tempat saja. Pembelajaran ini bisa diterapkan dalam belajar membaca Al-Quran yang di mana kita belajar Al-Quran tidak hanya di dalam ruangan seperti TPA, tetapi di luar ruangan seperti halaman masjid dan sebagainya. 2. Pembelajaran menggunakan peta kartu hijaiyah dan kalender huruf hijaiyah. Salah satu cara pembelajaran membaca Al-Quran yang paling efektif bagi anak-anak adalah dengan menggunakan media peta hijaiyah dan kalender huruf hijaiyah. Dengan cara menggunakan media peta dan kalender huruf hijaiyah yang bervariasi dan beragam agar terlihat menarik, akibatnya anak tertarik dan senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Pembelajaran sorogan. Secara umum, sorogan mempunyai arti maju untuk menyetorkan bacaan Al-Quran kepada pengajar. Secara istilah, sorogan yang artinya maju. Jadi metode sorogan merupakan suatu bentuk pengajaran yang memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Dalam pembelajaran sorogan, terdapat 3 kegiatan yang diterapkan, yaitu awal, inti, dan akhir. Pada kegiatan awal dibuka dengan membaca doa belajar dan membaca Al-Fatihah. Pada kegiatan inti, yang dimana anak akan melakukan sorogan dengan membawa kitab bacaan sesuai dengan halaman yang dicapai. Kemudian, guru menyimak sambil membenarkan jika ada kata-kata yang salah dibaca anak tersebut. Kegiatan akhir, yaitu guru memberikan hasil membaca anak agar anak bisa belajar dan memahami kesalahannya, dan anak-anak tidak lupa membaca doa penutup. B. Membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, ada beberapa metode, yaitu 1. Metode Baghdadiyah. Metode ini biasanya diajarkan di awal, yang dimana pelajaran masih baru atau masih pertama kali belajar membaca Al-Quran. Metode ini diajarkan dengan cara mengenal huruf hijaiyah terlebih dahulu, setelah itu mengenalkan tanda bacaan dan bunyinya. 2. Metode Qiraatul. Metode ini mengajarkan baca Al-Quran secara langsung dengan menggunakan bacaan tartil yang sesuai dengan ilmu tajwidnya. 3. Metode An-Nadiyah. Metode belajar membaca Al-Quran yang menekankan pada kesesuaian dan keteraturan dengan ketukan. 4. Metode Al-Insyirah. Suatu metode dalam belajar membaca Al-Quran yang langsung dibaca dan memasukkan pembiasan baca dengan tartil, yaitu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. C. Kesan pesan ayat tertentu dalam Al-Quran. Kesan adalah suatu yang dirasakan sang seseorang selesainya melihat,
mendengar atau mengalami sesuatu hal. Sedangkan pesan adalah suatu amanat atau petuah yang disampaikan seseorang menggunakan tujuan supaya seorang oleh menerima pesan sebagai lebih baik. 1. Kesan pesan yang terkandung dalam surah Al-Mulk. Pesan dari surah Al-Mulk adalah terlepas dari sebesar apa kekuasaan yang kita miliki, sadarlah bahwa itu hanya sementara. Oleh karena itu, gunakanlah untuk melakukan yang terbaik. 2. Kesan pesan yang terkandung dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Surat Al-Alaq memberikan pesan bahwa keimanan dan keislaman kita bisa ditingkatkan dengan membaca, meneliti, menelaah, memahami, dan menghayati semua ilmu-ilmu Allah yang berada di dalamnya. D. Menghafal Al-Quran. Kata menghafal adalah dapat diucapkan di luar kata menghafal, berarti selalu berusaha merekam ke dalam pikiran untuk mengingat. Jadi, arti kata menghafal adalah upaya menyerap sesuatu yang dapat mengingatkan dan berbicara di luar kepala. Adapun persiapan menghafalan Al-Quran. 1. Sebaiknya kita niat yang ikhlas. 2. Mempunyai tekad yang kuat. 3. Restu dari orang tua. 4. Sabar. 5. Berdoa kepada Allah. 6. Istiqomah. E. Gambaran tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad melalui perantara Nabi Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Kitab suci Al-Quran juga sebagai pedoman dan pembimbing bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai dalam kehidupan dan memecahkan permasalahan bagi umat manusia. Al-Quran juga dapat diartikan sebagai kitab suci Allah yang menggunakan bahasa Arab. Keutamaan membaca Al-Quran adalah kita mendapatkan ketenangan, membantu memperlancarkan rezeki, membuat otak kita menjadi refresh atau cerah lagi, dan mendapatkan ridhonya Allah. Terjemahkan Al-Quran. Terjemahan adalah proses menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tentu saja proses ini biasanya perlu memerhatikan unsur kebahasaan agar dapat menerima pesan dari sumber ke bahasa sasaran. Ketika menerjemahkan teks agama seperti Al-Quran, itu melibatkan pemahaman terjemahan itu sendiri. Kualitas terjemahan dapat bersifat intrinsik, yaitu terjemahan yang memerhatikan keakuratan dan kejelasan, dan teks bersifat ekstrinsik, yaitu terjemah yang menitik beratkan pada pemahaman pembaca terhadap teks terjemahannya. Dalam menerjemahkan ayat Al-Quran, ada beberapa terjemahan, yaitu terjemahan literal, harfiah. Harfiah bermaksud penggantian bahasa yang dilakukan dengan tetap berurutan sesuai dengan sumber. 2. Terjemahan maknawiyah. Dalam metode maknawiyah, ia berlepas diri dari bahasa utama sehingga metode ini mengedepankan ketepatan dari bahasa pertama. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan kata dan perbuatan. Penafsiran adalah ilmu yang mempelajari pemahaman yang bersangkutan dengan Al-Quran yang dimana dijelaskan tentang isi dan arti kandungan dalam Al-Quran. Dalam penafsiran Al-Quran terdapat 2 bentuk penafsiran, yaitu 1. Bentuk riwayat Al-Mansur. Penafsiran dalam bentuk riwayat atau tafsir bil Al-Mansur merupakan tafsir yang paling tua dan yang masih digunakan sampai saat ini. Di studi Al-Quran klasik riwayat menjadi hal yang utama, maka muncullah metode tafsir riwayat. Metode riwayat sendiri merupakan proses penafsiran yang mengacu hasil data riwayat dari Nabi dan para sahabat. Maka hasil yang didapatkan statis karena hanya tersumber dari riwayat Nabi. 2. Bentuk pemikiran Al-Ra'i. Tafsir Al-Ra'i berkembang pesat pada abad ke-3 Hijriah. Namun, keberadaannya menghasilkan dualisme penerimaan. Ada yang mengizinkan, ada juga yang tidak mengizinkan. Namun, dualisme pendapat itu hanya bersifat rasional. Dari perkembangan ilmu tafsir sejak dahulu sampai saat ini,
selalu menghasilkan garis besar bentuk penafsiran, yaitu bi al-mansur dan bi al-ra'i. Di dalam penafsiran Al-Quran terdapat beberapa metode. 1. Metode ijmali atau global. Metode al-tafsir al-ijmali merupakan metode yang menafsirkan ayat Al-Quran melalui penelusuran makna secara global. Penyajian metode membuat pendengar dan pembaca tetap merasa mendengar Al-Quran walaupun yang didengar merupakan tafsiran. 2. Metode tahlili analisis. Metode ini merupakan tafsir ayat Al-Quran yang menjabarkan dari segala aspek ayat serta diiringi penerangan makna di dalamnya secara komprehensif dan menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan mufasir. Dalam penafsiran tersebut, Al-Quran diterjemahkan secara berurutan ayat demi ayat. 3. Metode mukarin komparatif. Metode ini merupakan metode yang menggunakan perbandingan dalam ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan, juga melalui perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis yang memiliki pertentangan, juga melakukan perbandingan dari sudut pandang para ulama dalam tafsir Al-Quran. Ditinjau dari pengertiannya, maka metode ini dibedakan dalam 3 kajian tafsir, yaitu A. Membandingkan ayat dengan ayat yang lain, B. Membandingkan ayat dengan hadis, C. Membandingkan pendapat para mufasir. 4. Metode mahwu'id atau tematik. Metode ini menjabarkan ayat Al-Quran yang selaras dengan tema atau judul, tema atau topik yang telah dipilih agar tidak menyeleweng di luar pembahasan. Ayat-ayat dikumpulkan kemudian dikaji secara merinci dari segala aspek. Semua dipaparkan dengan merinci dan clear atau tuntas dengan dikuatkan oleh dalil atau fakta yang ilmiah dari hadis, ayat Al-Quran maupun dari pemikiran yang rasional. H. Ayat-ayat favorit sebagai semboyan hidup. Ayat Al-Quran favorit sebagai semboyan hidup. 1. Surah Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ayat di atas mengungkapkan bahwa setiap manusia masih berikan nafas. Di situ ada sebuah harapan dan janganlah putus asa, selalu meminta doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang yang paling tinggi derajatnya. Ayat ini mengungkapkan setiap manusia janganlah memandang diri kita sebagai orang yang penuh kekurangan. Allah saja menciptakan manusia dengan kekurangan dan kelebihan umatnya. Jadikanlah kekurangan sebagai motivasi dari kita. Sekianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.